Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen sesi ke-6. Kita akan bahas tentang sistem manajemen database. Database dan sistem manajemen database. Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi, serta memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan secara akurat bagaimana sistem fisik yang diwakilinya. Konsep database. Database merupakan satu koleksi data komputer yang terintegrasi, diorganisasikan, dan disimpan dengan satu cara yang memudahkan pengembalan kembali. Konsep database dipahami sebagai integrasi logis dari catatan-catatan dalam beberapa atau banyak file. Dengan melihat gambaran di sini, dipahami misalkan file data statistik penjualan merupakan data yang diinput ataupun diretrieve, diambil lagi untuk keperluan wiraniaga penjualan. Ini bersumber dari file manajemen, di mana bukan file manajemen pelanggan, pengelolaan pelanggan, di mana di dalamnya ada juga data piutang, data perdagangan, jual beli yang berkaitan dengan pelanggan. Dari file piutang dagang ini tentunya dicatat atau tercatat dalam file buku induk umum, sehingga bisa diketahui berapa besar hutang dagang, sehingga selanjutnya ini diinformasikan atau dijadikan dasar untuk berinteraksi dengan pemasok yang ada grup file database-nya berkaitan dengan pemasok. Dari sini kita lihat bagaimana polarisasi investasi yang menjadi rujukan bagaimana mengelola perusahaan dalam konteks investasi. Bisa jadi juga di dalamnya ada file pembelian, file pembeli yang di dalamnya menginformasikan pesanan pembeli apa saja, sehingga ini menjadi referensi untuk file pemasok. Hierarki data. Perusahaan mengorganisasikan data mereka dalam satu hierarki yang terdiri dari file, record, dan field. Field merupakan unit data terkecil, tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang berarti. Contohnya nama, nomor mahasiswa, ataupun nama kelas. Record terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan satu objek atau kegiatan tertentu, misalkan hubungan antara nama, nomor induk mahasiswa, dan nama kelas. Sementara file merupakan kumpulan record yang berhubungan dengan satu objek tertentu. Contoh file mahasiswa di record menjadi beberapa field yang berkaitan dengan numbering, nama, NIM, dan kelas. Dilihat dari kondisi data ini, ada field berupa nama, field berupa angka nomor induk mahasiswa, dan field berupa kelas. Ini direcord menjadi satu kesatuan, sehingga dari beberapa record ini dijadikan file mahasiswa. Manajemen data. Data merupakan sumber daya, maka perlu dikelola dengan baik, dan proses ini disebut manajemen data. Kegiatan manajemen data diantaranya pertama mengumpulkan data itu sendiri. Data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam sebuah formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sebuah sistem. Yang kedua, integrasi dan pengujian. Data tersebut diperiksa dan difungsikan untuk meyakinkan konsistensi serta akurasinya berdasarkan peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, penyimpanan. Data disimpan pada satu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik yang selanjutnya jika dibutuhkan bisa diambil kembali atau bisa dilihat atau bisa diperiksa. Nah, setelah disimpan,
Tentunya ada langkah selanjutnya berkaitan dengan bagaimana data itu terpelihara. Data baru ditambahkan, data yang ada dirubah, data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya data tetap update atau mutakhir. Dari keseluruhannya, tentunya perlu dijaga keamanan data tersebut. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, pengrusakan, atau penyalahgunaan. Organisasi data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai sebagai sebuah organisasi atau perusahaan. Pengambilan data bisa diambil dan disediakan bagi user atau pemakai yang membutuhkan. Penyimpanan sekunder. Semua komputer meliputi sejenis penyimpanan sekunder untuk melengkapi penyimpanan primer yang berada di dalam Central Processing Unit. Dua jenis penyimpanan yaitu penyimpanan berurutan sequential storage dan penyimpanan akses langsung direct access storage. Penyimpanan berurutan atau sequential storage merupakan satu organisasi atau penyusunan data dalam satu medium penyimpanan yang terdiri dari suatu catatan yang mengikuti catatan lainnya dalam urutan tertentu, misalkan pita magnetik atau kaset. Yang kedua, penyimpanan akses langsung, tadi disebutkan direct access storage, merupakan satu cara mengorganisasikan data yang memungkinkan catatan-catatan ditulis dan dibaca tanpa pencarian secara berurutan. Jadi, kita ngambil langsung ke titik atau ke tempat data yang dibutuhkan, berbeda dengan yang sebelumnya harus berurutan. Unit perangkat keras yang memungkinkan hal ini disebut Direct Access Storage Device atau DASD. Contohnya disket atau CD. Jadi tidak usah mengurut data harus dibaca dari awal. Bisa aja langsung di data ke numbering sekian atau di titik sekian bisa langsung diambil. Bisa berupa disket atau compact disk. Ada dua cara pengolahan data, yaitu pengolahan data batch dan pengolahan data online. Pengolahan data batch mencakup pengumpulan semua transaksi dan pemrosesan sekaligus. Contohnya adalah perusahaan mengolah data secara harian, di input maupun di retrieve, diambil. Pengolahan data online mencakup pengolahan transaksi satu persatu pada saat transaksi itu terjadi. Maka transaksi diolah dan dikoordinasikan secara menyeluruh di waktu yang bersamaan atau real time dengan berbasis online system. Contohnya automatic teller machine, di mana ketika kita ngambil uang, data langsung tercatat dan dipotong di catatan rekening kita untuk selanjutnya diinformasikan. Jadi real time. Keuntungan database management system. Pertama, mengurangi pengulangan data. Lalu juga mampu mengintegrasikan data dari berbagai file, mampu mengambil data dan informasi secara cepat, dan tentunya meningkatkan keamanan. Tapi di sisi lain dianalisis ada beberapa kerugian, yaitu memperoleh perangkat lunak yang cukup mahal sistemnya, lalu juga memperoleh konfigurasi perangkat keras yang cukup besar, dan mempekerjakan serta mempertahankan. Ini merupakan bagian dari biaya untuk membayar staf DBA atau database administrator. DBA bekerja sama dengan administrator sistem untuk melakukan instalasi perangkat lunak dan mengkonfigurasikan dengan hardware serta software supaya berfungsi secara optimal dengan database management system. Pengamanan administrasi merupakan salah satu tugas dari database administrator untuk memantau dan mengelola keamanan database management system. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari seseorang atau user yang baru yang akan menjadi seorang database administrator adalah bagaimana menjaga agar database rekal misalkan berjalan lancar. Tugas DBA menjadi bagian dari solusi untuk memperbaiki masalah kinerja database perusahaan, yaitu dengan memverifikasi bahwa instance app berjalan, lalu juga mencari
informasi atau tanda-tanda atau warning berkaitan dengan alert log entries ya, yang biasanya muncul karena ada laporan kesalahan atau masalah. Lalu memastikan backup berjalan bagus dan sukses serta dapat melakukan berbagai recovery data. Ini yang menjadi kompetensi dari seorang database administrator. Lalu juga mampu memverifikasi penggunaan disk. Ada banyak database karena penyimpanan disk terbatas, misalkan untuk audit, jejak, peringatan, database, dan file arsip. Pastikan seorang DBA mengetahui bagaimana memeriksa ini dan dengan cepat dan membersihkan dan serta mengalokasikan ruang, bahkan untuk hal yang lebih penting. Selanjutnya, kemampuan seorang DBA adalah memeriksa masalah memori dan kemampuan juga menganalisis sumber daya CPU atau Control Processing Unit. Kurangnya memori atau CPU dari satu waktu ke waktu yang lain dapat berkembang dan DBA harus mampu ya melihat masalah ini ya. Lalu kemampuan DBA selanjutnya adalah mengidentifikasi pola pertumbuhan database. Ini sangat mirip dengan memverifikasi penggunaan fisik. Tapi pola pertumbuhan dalam database kadang-kadang berbeda dari eksternal pada disk. Lalu yang ketujuh, mampu menginstal atau patch perangkat lunak Oracle. Beberapa masalah kinerja berakal dari perangkat lunak, misalkan Oracle itu sendiri. Dapat menginstal dan melakukan patch perangkat lunak Oracle untuk tujuan pengujian kegigihan di beberapa versi. Mampu menciptakan dan mengupgrade data Oracle dan dapat mengekstrak dan mengelola akun pengguna serta keamanannya. Mencari tahu siapa yang memiliki otoritas untuk melakukan ini dan otoritas apa saja yang mereka miliki. Lalu juga memberikan batasan akses untuk mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan database secara secure, secara aman ya. Itu berkaitan dengan syarat-syarat dari seorang database administrator yang mampu mengolah sistem manajemen database. Tadi disebutkan ada instance, ini merupakan struktur proses dan memori yang menjalankan sistem database dalam sebuah database management system. Sedangkan database sendiri merupakan sekumpulan file yang menyimpan data yang terdiri dari data file, control file, dan login file. Demikian pembahasan kali ini tentang sistem manajemen database. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.